ilustrasikan. Nah, kemudian yang tadi metode sum of the year digit method. Jadi pengertian ini adalah sum of the year digit method ini. Jadi metode cara perbandingan umur sisa pada prinsip beranggapan bahwa penyusutan harga alat akan sebanding dengan sisa umur, ya. Maksudnya dari anggapan ini adalah alat yang relatif lebih baru depresiasi lebih besar pada alat yang lebih lama atau pada tahun berikutnya. Ini rumusnya ya. Rumusnya yang lebih lengkap ini. Ini DX sama dengan depresiasi pada tahun ke X, ya. Jadi pada tahun ke X ini berapa depresiasinya N, ya. Ini juga sama sebenarnya dengan tadi. Cuma sini kan kode pakai T dan X ya. Yang tadi pakai T, ini N umur kegunaan alat dikurang X ini tahun ke berapa gitu ininya penyusutannya. Jadi bisa kita tinjau karena tidak sama kalau garis lurus itu langsung diambil D tadi. D itu bisa sama tapi ini adalah berbeda gitu. Tahun ke-1 besar, tahun kedua agak kecil, mengecil. Ya sampai tahun terakhir itu nilai penyusutannya itu sangat kecil mendekati 0. Jadi pada tahun ke X atau DT tadi ya, DX atau DT atau ini X ini sama dengan T ya. H sama dengan P yang tadi ya. Sama dengan P, S ini nilai sisa, ini kita kurangi gitu. N, X dikurang 1, setengah N per 1. Jadi prinsipnya adalah sum of the year digit method beranggapan bahwa penyusutan alat akan sebanding dengan sisa umurnya. Jadi dia analisa dia bahwa kalau alat itu baru, dia produktivitas tinggi, penyusutan juga besar. Sama dengan misal anak muda yang bekerja keras, tentunya dia harus terjadi energi yang dikeluarkan sangat besar, terjadi penyusutan yang besar. Maka tujuan penyusutan kan adalah untuk kita berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk memfungsikan kembali alat akibat pengurangan fungsi fisik dan fungsi alat tadi. Nah, itu pada saat kita menghitung seperti itu supaya alat itu pada usia ekonomis dia berfungsi maksimal gitu ya. Itu tujuan analisis dikaitkan dengan pemeliharaan alat. Kalau dikaitkan dengan akuntansi tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, kemudian ini bisa kita lihat. Ini contohnya gampang lah ya. Ini bisa diterapkan, bisa dimasukkan langsung. Nah, kemudian yang tadi yang pertama tadi adalah metode yang kedua tadi keseimbangan declining balance method ya. Declining balance method saya jelaskan kembali. Jadi yang declining balance method itu yang nomor 2 tadi keseimbangan menurun itu. Penyusutan keseimbangan menurun. Jadi penyusutan itu semakin berkurang gitu ya. Berkurang pada akhir umur alat. Pada akhir ini sama dengan 0 gitu ya. Berkurang ya, semakin berkurang. Itu ada tiga ini yang kita bahas. Cuman ada berapa lagi penyusutan yang perlu diketahui. Itu yang kita sebut dengan diminishing value method ya. Yang balance method tadi ya. Jadi prinsip adalah besarnya prestasi penyusutan
dihitung terhadap harga alat pada tiap tahun yang bersangkutan. Jadi dia menurunnya tadi itu yang sistem Balan method itu menurunnya sama dengan diminishing value method sama dengan Balan method ya. Prinsipnya adalah dia menurun gitu, menurun sesuai dengan harga alat pada saat kita tinjau. Mungkin tahun ke-1 kan harga alat katakanlah 1 miliar, tahun kedua mungkin nilai sisa alat harganya menjadi 800 miliar. Jadi dihitung penyesuaian terhadap harga alat yang ditinjau pada tahun setelah penggunaan alat. Maka dia disebut dengan Balan method ya, declining Balan method atau diminishing value method ya. Ini tadi yang kita bahas. Ini ada 3 metode penyesuaian, nanti saya kirimkan file ya. Ini contohnya gimana contohnya nih? Nah, contohnya misalnya dari data ini ada contoh sebelumnya. Nah, kita kan ngitung pertama depresiasi ya, depresiasi rata-rata dulu. Misalnya selama umur alat. Nah, dari nilai depresiasi ini misalnya alatnya harganya 21 juta. Ini contoh secara gampang ya. Alatnya katakanlah 21 juta. Tahun ke-1 33% misalnya. Anggaplah ini penurunan rata-rata garis lurus tadi kan. Rata-ratanya alat itu menjadi 7 juta, penurunan tahun 1 juta, maka nilai setelah dikurangi depresiasi adalah ini kita kurangi gitu. 14 juta. 14 juta ya. 14 juta. Nah, ini kita kurangi lagi 33% dari ini 21 juta kurang 0 ya. 21 juta. Kemudian kita hitung dapat 7 juta, 14 juta kita kurangi dengan ini, kita hitung lagi berapa depresiasi. Ini kan dari 9 juta nih, depresiasinya adalah penyesuaian 4 juta. 9 juta kita kurang 4 juta, 6 juta. Dapat 3 juta ya, 3 juta ini depresiasi alat. Jadi kita lihat nilai alat setelah depresiasi ini terhadap usia alat setelah kita kurangi dengan misalnya tadi 21 juta. 21 juta. Dari 21 juta kita hitung berapa depresiasi tahun ke-0 kan 0. Kemudian tahun ke-1 itu depresiasi adalah 33%, 7 juta kan. 7 juta kita kurangi 14 juta dengan 21 jadi 14 juta nih alat. Kemudian ini 14 juta tahun berikutnya adalah kita hitung kalikan 33% dengan 14 juta. Lalu kita dapat penyesuaian, kita kurangi nilai total dapat 9 juta, 9 juta dan seterusnya. Jadi harga alat ini setelah kita kurangi dengan harga penyesuaian baru kita hitung penyesuaian pada tahun yang bersangkutan. Jadi harga sebelumnya kita kurangi dengan penyesuaian yang terjadi untuk menghitung penyesuaian tahun berikutnya gitu. Nah, ini metode diminishing value method ya untuk mendapatkan penyesuaiannya. Kita anggap bahwa harga alat itu tiap tahunnya berkurang. Jadi penyesuaian semakin berkurang tentunya sesuai dengan harga alat. Maka pengontrolan terakhir ada penyesuaian ini setelah kita totalkan ini sama dengan nilai sisa. Misalnya umur 6 tahun ya. Tahun ke-6 kita koreksi misalnya berapa nilai jual. Nah, ini sama dengan nilai jual itu tahun cara kita koreksi perhitungan kita. Nah, kemudian kita masuk ke pajak ya, berkaitan dengan pemahaman pajak ini tidak terlalu jadi pajak ini mengacu kepada aturan. Jadi pajak ini biasanya ada pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan pajak penjualan. Nah, ini tergantung dari apa investasi kita ya. Jadi ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pajak itu pada saat kita melakukan analisa cash flow kita hitung gitu pajak, berapa nilai pajak. Jadi pajak itu akan mengurangi penghasilan gitu ya, prinsipnya dia mengurangi penghasilan.
Jadi prinsipnya adalah kajian ekonomi yang dipengaruhi pajak pendapatan, misalnya kajian ekonomi yang salah satu alternatif bebas dari pajak pendapatan. Kajian ekonomi salah satu alternatif memperoleh berapa kebebasan pajak, sedangkan yang lain tidak. Ini bisa terjadi kemungkinan. Ada situasi di mana terjadi penjualan kekayaan hingga terjadi perubahan terhadap jumlah modal. Ada situasi di mana modal berasal dari bantuan luar negeri. Ini kan pajaknya akan berbeda-beda gitu ya. Itu di mana perlu dilakukan perhitungan depresiasi. Jadi pajak ini intinya adalah kita hitung dalam cash flow mengurangi pendapatan bersih dan dihitung terhadap penghasilan. Ya. Jadi pajak itu merupakan suatu pengeluaran sehingga mengurangi keuntungan. Kemudian pajak pendapatan merupakan berdasarkan terhadap pendapatan terpajak. Pajak pendapatan kotor dikurangi seluruh biaya penjusutan dan pembebasannya baru dihitung berapa besar pajak. Ya, ini cara perhitungan tadi. Ya, tentunya untuk pajak ini kita harus membaca peraturan perundangan yang berlaku gitu. Ini kan fleksibel, beda-beda. Intinya adalah pajak ini akan mengurangi pendapatan bersih kita. Karena setelah pendapatan bersih kita kurang dengan penjusutan. Kalau dalam industri ada istilah amortisasi pengurangan yang berwujud non fisik. Kalau yang fisik disebut dengan depresiasi. Jadi pajak ini mengurangi pendapatan. Pajaknya disesuaikan dengan apa jenis usaha dan jenis bisnis kita. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang pinjaman lunak ya, ekonomi pinjaman lunak. Jadi pinjaman lunak disebut green component of loans. Biasanya kita kalau negara kita ini kan bisa dari Bank Dunia untuk melaksanakan suatu proyek dapat pinjaman tapi sifatnya lunak gitu. Pinjaman itu ada tenggang waktu, tidak dipengaruhi oleh bunga selama masa tenggang waktu untuk pengembalian. Jadi kita diberi masa tenggangnya untuk tidak melakukan pembayaran. Jadi prinsip ini adalah green component of loan. Besar pinjaman dikurangi dengan biaya harga sekarang dari kewajiban pembayaran pada suku bunga tingkat komersial yang berlaku. Jadi prinsip besar pinjaman dikurangi dengan harga sekarang ya. Jadi dia tidak menghitung misalnya ada tenggang waktu sekian 10 tahun baru dibayar. Nah, kita tidak menghitung harga yang dibayar 10 tahun, harga 10 tahun yang akan datang. Jadi dianggap harga sekarang gitu. Misalnya kita pinjam 1 triliun dibayar setelah 10 tahun. Nah, 10 tahun nanti bunganya ringan, kemudian yang 1 triliun itu 10 tahun yang akan datang tetap dianggap sebagai 1 triliun. Tidak ada misalnya ditambah dengan nilai bunganya ya. Untuk membayar di luar terhadap nilai waktu dari uang itu tidak dihitung, tetap dianggap 1 triliun. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan pinjaman dengan luar negeri ya. Nah, misalnya di sini ya beberapa contoh pinjaman lunak dan cara pengembalian yang berbeda. Misalnya pinjaman gitu gampang kita ambil angka yang kecil 1.000. Tidak dibayar, berarti waktu pengembalian tidak terhingga, bunga tidak mempengaruhi. Ini tidak ada bunga ya. Kemudian 1.000 dibayar 1.000 setelah 20 tahun dengan bunga 3%. Nah, ini kita bayar setelah 20 tahun dengan bunga 3%. Nah, misalnya maka awal ada 1.000 kita kurangi ini 1.000 ya. Dibayar 1.000 setelah 20 tahun dengan bunga komersial 3%. Nah, 1.000 dikurangi 1.000 P per F ini bunga 7%, N-nya 20, jadi 742. Kemudian pinjaman 1.000 dibayar 1.000 setelah 10 tahun dengan bunga 7%. Nah, ini dengan cara sama, 1.000 kita kurangi dengan 1.000
P per F, nilai picture dijadikan yang sekarang, tahun ke-7, dengan bunga 7% selama 10 tahun, jadi 492. 1000 dibayar 100 ya, dibayar 100 setiap tahun, dibayar 1000 ya, dibayar 1000 setiap tahun selama 10 tahun dengan bunga 7%. Nah, ini selama 10 tahun dibayar 100 ya, ini dibayar 100, tadi dibayar 1000, jadi dapat 292, tapi bayarnya setiap tahun selama 10 tahun, jadi pakai A per P, A per P 292. Kemudian yang misal kelima, contoh kelima, pinjaman 1000 dibayar pada saat itu juga, ini jarang seperti ini, maka dia tidak ada bunganya 0. Ini kita hitung grand komponen berkaitan dengan bunga ya. 1000 ya, misalnya dibayar 1000 setelah 20 tahun dan komersial 10%. Nah, ini jadi modalnya kan 1000 ya, kita pinjaman 1000, maka kita kurangi dengan 1000 ini P per F selama 20 tahun dapat 851. Kemudian 1000 dibayar 100 setiap tahun selama 10 tahun dengan bunga kemudian 10%, dapat 300. Ini contoh pinjaman lunak dengan cara pengembalian berbeda-beda. Ini pengembalian ini itu semakin berkurang, semakin kecil, ada semacam bantuan gitu. Jadi dari contoh tabel di atas, jumlah angka pembayaran utang sama, yaitu 1000 dibayar 1000 ataupun dengan cicilan 10 kali 100 misalnya. Tapi dari sudut pandang ekonomi harus dikatakan telah mendapat hadiah, karena ada periode waktu antara pinjaman dan pengembalian, meski besarnya pengembalian sama dengan besarnya peminjaman. Ini ada besarnya pengembalian itu katakanlah nilai waktu dari uang pada saat peminjaman itu tidak diperhitungkan. Jadi kesimpulan tadi, misalnya cara satu, misalnya pinjaman tidak dibayar, pinjaman dibayar pada waktu tak terhingga, besar suku bunga tidak berpengaruh. Cara kedua tadi, pinjaman dibayar 20 tahun kemudian, unsur adalah P per F, pengaruh bunga dan waktu sudah ada. Grand komponen masih besar walaupun lebih kecil dari cara satu. Nah, ini kesimpulan dari nanti ini bisa dilihat ya di tabel, dibaca nanti saya kirim filenya. Pinjaman dibayar 10 tahun kemudian, unsur dari PPF dan bunga waktu berpengaruh, komponen lebih kecil dibandingkan cara 2 karena waktu 10 tahun lebih pendek. Semakin pendek waktunya itu, maka semakin kecil grand komponen. Dan seterusnya, pinjaman dibayar dengan cara menyicil, unsurnya adalah P per A, grand komponen lebih kecil karena dibanding cara T, karena sejak awal sudah mulai dibayarkan. Tidak ada pinjaman, grand komponen tidak ada karena waktu pinjaman 0. Pinjaman dibayar 20 tahun. Seperti cara 2 dengan bunga komersil di atas 10%, sehingga grand komponen lebih besar pada cara 2, bunganya lebih besar. Kemudian yang cara ke-7 tadi, pinjaman dibayar cara menyicil dengan suku bunga di atas 10% dengan waktu sama seperti cara 4. Ternyata grand komponen itu 6 dan 7 ini bunganya semakin besar, maka grand komponen juga semakin besar. Nah, ini lebih gampang ya, kita lihat contoh. Nanti tabel ini mesti dibaca untuk memahami. Contoh ini untuk memperjelas ya. Sebuah perusahaan BUMN menerima pinjaman 1 miliar dari World Bank, Bank Dunia. Pembayaran dimulai pada akhir tahun ke-10, tenggang waktu selama 10 tahun, dan seterusnya sampai akhir tahun ke-50. Dengan pembayaran tahun yang sama, yaitu sebesar 25 juta. Pertanyaan, berapa besar grand komponen bila suku bunga komersial 8%? Nah, ini kita kan dipinjam 1 miliar ya. Nah, kemudian setelah 10 tahun baru kita bayar gitu. Baru kita bayar 25 juta per tahun dari mulai tahun 10 sampai 50. Jadi tahun ke 010 tidak dilakukan pembayaran ya. Maka kita kurangi 1 miliar, kita kurangi 25 juta kan nilai A, dijadikan nilai P pada tahun ke-10 ya, selama 40 tahun ya, 40 tahun. Jadi selama 40 tahun, P per A, ini, I-nya 8%, ini tahun ke-10 kan, mesti kita jadikan ke nilai sekarang lagi, dari nilai ini kita jadikan ke nilai sekarang. Jadi
pada saat kita melihat dari 0, nilai tahun ke-10 sebagai nilai picture, jadi P per F, nilai picture jadikan P, tahun suku bunga 8, N-nya 10, N-nya 10 ya. Maka grand komponen adalah 862 juta gitu. Jadi pinjaman itu seperti bantuan gitu, grand komponen menjadi 862 juta ya. Jadi tidak lagi 1 miliar. Nah, misalnya contoh berikutnya. Indonesia mendapat pinjaman dari ADB sebesar 10 miliar dengan waktu pemberian 20 tahun dengan bunga 3%. Kondisinya sebagai berikut. Pada setiap akhir tahun besarnya bunga 300 juta dolar harus dibayar selama 20 tahun. Kemudian pada akhir tahun kedua pinjaman 10 miliar harus dibayar semua. Tingkat suku bunga komersial yang berlaku dengan bank adalah 12%. Berapa besar grand komponen? Nah, ini pertama kita mendapat pinjaman 10 miliar. Pengembalian 20 tahun ya kan. Gimana tiap tahun kita bayar 300.000 dolar ya pembayarannya dari 300.000 dengan bunga 3%. Dengan bunga 3% selama 20 tahun. Kemudian kita pada akhir tahun ke-20 itu kita harus membayar semua pinjaman gitu. Bisa ketentuan seperti itu. Semua pinjaman 10 miliar. 10 miliar harus kita bayar. Di tahun ke-20. Kita hitung berapa grand komponen. Jadi pertama kita hitung 10 miliar kan pinjaman awal. Ya. Kita kurangi dengan pembayarannya. Berlaku pembayaran mulai dibayar kan 0 tahun nih. Dibayar nilai A dijadikan nilai P 12 20. Ini dapat kita masukkan ini 300 ini dianggap pembayaran bunga 3% maksud per tahun gitu ya. Per tahun itu ini sudah terhitung 3% ini sudah 300.000 dari 10 miliar. Ya. Sudah hitung dari 10 miliar ini 300 juta. Ini ketentuannya. Tapi bunga yang berlaku 12%. 12 P per A, kemudian kita tambahkan lagi dengan ini nilai picture-nya dibayar tahun ke-10. Nah, ini bunga 20 tahun. Jadi kita hanya membayar grand komponen kita pinjaman lunak itu 6 miliar ya, tidak 10 miliar. Nah, itu adalah pengertian grand komponen ya. Jadi kita kembalikan tadi konsepnya adalah jadi grand komponen sebenarnya adalah pinjaman lunak mengandung unsur hadiah dari dan pengertian hadiah ini dikenal dengan istilah asing grand komponen of loan. Jadi bantuan ya, bantuan tapi dibayar. Kalau kita hitung pembayaran akhirnya tidak sama dengan yang dipinjamkan, akan berkurang gitu. Itu adalah prinsip grand komponen. Umumnya prinsip peminjaman ini ada tenggang waktu dan bunganya sangat lunak. Sehingga kalau kita anggap bahwa pinjaman awal waktu itu pada tahun pembayaran grace period-nya misal tahun ke-10 baru dibayar, misal dari 1 miliar 0 tahun kita jadikan tahun 10 itu tidak tetap 1 miliar gitu. Tidak berpengaruh gitu. Kalaupun ada bunga terhadap 1 miliar yang awal, bukan terhadap 1 miliar kita jadikan tahun ke-10 dengan menghitung faktor suku bunganya. Nah, biasanya sifatnya sebagai hadiah. Nah, ini tentunya sifat bantuan Bank Dunia, biasa dari Bank Dunia untuk bantuan-bantuan terhadap negara-negara yang berkembang. Oke, saya kira demikian kuliah kita pada hari ini. Nanti siang setelah zuhur saya kirim filenya. Ada pertanyaan? Halo? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, nanti saya kirim. Jadi materi kita hari ini
Pertama tadi tentang penyusutan, yang kedua tentang perpajakan hanya untuk dipahami, yang ketiga adalah tentang grand komponen pinjaman lunak. Jadi cara kita menganalisa dan menghitung pinjaman lunak. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tutup ya.